Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagian pendahuluan karya ilmiah. Anggota kelompok kami Raulatul Kolbiah dengan NIM 213131083 dan saya sendiri Nur Mahmudah dengan NIM 213131096. Dalam pendahuluan karya ilmiah, kami akan membahas yang pertama, pengertian pendahuluan, yang kedua, fungsi pendahuluan, yang ketiga, bagian-bagian pendahuluan. Yang pertama, pengertian pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai paragraf pertama dari makalah penelitian yang tertulis, atau hal pertama yang kita katakan dalam presentasi lisan, atau hal pertama yang dilihat, didengar, dan dimengerti oleh orang tentang proyek penelitian kita. Pendahuluan juga menjelaskan suatu isu atau corner yang dapat menuntut penelitian. Pendahuluan harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, dan menjangkau audiens tertentu. Semua unsur ini ditulis secara singkat dalam beberapa halaman. Adapun definisi pendahuluan menurut para ahli, antara lain, menurut Wilkinson, pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awalan kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Tujuannya untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendahuluan memiliki beberapa makna. 1. Sesuatu yang mula-mula dilakukan, permulaan. 2. Pembukaan atau kata pengantar dari sebuah pidato, buku, karangan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pendahuluan. Dalam karya ilmiah, bab pendahuluan mempunyai beberapa fungsi, di antaranya 1. Untuk menyatakan subjek. 2. Untuk menyatakan maksud. 3. Untuk menyatakan wawasan. 4. Untuk menyatakan rencana uraian. Lanjut di part 3, bagian-bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan serangkaian informasi yang berkaitan dengan timbulnya masalah yang diteliti. Latar belakang adalah bagian yang menjelaskan topik untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang berisi tentang urgensi masalah yang dibahas, alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas, dan penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang dipilih perlu dan penting untuk dibahas secara lebih dalam. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang diantaranya, yang pertama, kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Yang kedua, kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Biasa menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Yang ketiga, solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Poin yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah penyataan tersurat tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya dengan adanya penelitian tersebut. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkaitan dengan pernyataan pada keberadaan sebuah variabel atau lebih. Jadi pada sebuah penelitian tak membuat perbandingan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, rumusan masalah komparatif
adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih dengan variabel yang lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah sebuah rumusan masalah dalam penelitian yang sifatnya menayangkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dirumuskan secara jelas. Yang kedua, masalahnya cukup menarik. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya. Yang keempat, dapat diuji secara empiris. 5. Mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. 6. Disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. 7. Jelas cangkupannya. 8. Memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan metode atau teknik tertentu. Poin ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan bagian pendahuluan yang mengungkapkan tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian tersebut. Tujuan utama suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menentukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Tujuan merupakan upaya untuk A. Mengetahui gambaran masalah lebih mendalam. B. Mengetahui penyebab masalah. C. Menyelesaikan masalah. Adapun sifat dan karakteristik yang harus diperhatikan dalam penulisan tujuan karya ilmiah yaitu: yang pertama, dalam penulisan tujuan harus terdapat hubungan dengan rumusan masalah atau diarahkan untuk menjawab perumusan masalah. Yang kedua, dalam tujuan penelitian harus dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Yang ketiga, dalam tujuan penelitian dikemukakan sebagai sesuatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Yang keempat, dalam tujuan penelitian harus dijabarkan dengan jelas dan tegas. Poin 4, manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri yaitu untuk menyelidiki keadaan, alasan maupun konsekuensi terhadap keadaan tertentu. Keadaan tersebut dapat dikontrol dengan melalui eksperimen atau berdasarkan observasi. Merumuskan manfaat penelitian hanya setelah tujuan penelitian sudah tercapai. Jenis manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.